أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimanallah. Amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam materi ilmu tajwid dengan pembahasan bab yang pertama, yaitu nun mati dan tanwin pada bagian izhar wajib. Hadirin yang dirahmati Allah, nun mati dan tanwin itu memiliki beberapa pembahasan padanya. Pada bab yang pertama itu ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama izhar halqi, kita sudah bahas, yaitu nun mati yang bertemu dengan huruf izhar halqi. Yang kedua pernah juga kita membahas, yaitu idgham bi gunnah. Nah, ini dia yang kemarin. Setelah idgham bi gunnah itu ada permasalahan yang sama tetapi tidak sama. Nah, yaitu ini dia. Yaitu izhar wajib. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan izhar wajib. Kita akan langsung ke topik pembahasan, yaitu izhar wajib. Apa itu izhar wajib dan bagaimana proses terjadi hukum bacaan izhar wajib, dan kok kenapa dia itu dikatakan sama tetapi tidak sama dengan idgham bi gunnah. Kita mulai. Ini proses terjadinya hukum bacaan pada izhar wajib, yaitu apabila ada nun sukun. Ingat, nun sukun atau nun mati the same one, sama, oke? Yaitu ini dia bentuk daripada nun mati itu atau nun sukun, sama nun yang berharokat mati. Oke. Yang kedua, apabila ada nun sukun atau ini yang kedua tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Nah, izhar wajib memiliki 4 huruf. Nah, dalam idgham bi gunnah juga memiliki 4 huruf, izhar wajib juga memiliki 4 huruf. Sama huruf dia. Sebab itu dikatakan kembar tetapi tidak sama. Ntar kita lihat perbedaannya. Mana 4 huruf itu? Ya, mim, nun, waw, atau ya manawa. Ya manawa atau ya mim, nun, waw. Baik. Di mana tempat perjumpaan mereka antara nun mati dengan salah satu huruf ini atau salah satu tanda tanwin ini dengan salah satu huruf ini? Dalam satu perkataan atau dalam satu kalimat. Apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, hukum bacaannya izhar wajib. Oke, ingat. Dan juga apabila ada salah satu tandaan bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya izhar wajib. In bertemu bertemu dengan ma atau salah satu dari huruf ini, maka hukum bacaannya izhar wajib. Dommatain atau 2 dommah ini bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka hukum bacaannya izhar wajib, tetapi dalam satu kalimat. Ingat, satu kalimat. Berikutnya, supaya lebih jelas lagi, yang penting ini dulu teorinya dulu yang perlu kita kenal. Ntar dari contohnya akan lebih jelas lagi. Berikutnya, maka apabila terjadi nun mati jumpa dengan salah satu huruf ini atau tanwin salah satu tanwin jumpa dengan huruf ini, maka jangan diidghamkan, jangan didengungkan kalau pada satu kalimat. Akan tetapi dibaca apa? Izhar, dibaca terang. Dia harus dibaca terang, tidak mendengung. Idgham bi gunnah dengan mendengung, dia ini dengan cara tidak mendengung tetapi hurufnya dan tanwinnya sama. Ntar kita tengok untuk lebih detailnya pada contoh. Baik, dengan penjelasan yang singkat ini semoga ada gambaran bagaimana proses terjadinya daripada izhar wajib. Berikutnya, contoh nih sekarang. Contoh izhar wajib. Lihat ini. Nun mati jumpa dengan ya.
Ini dia nun mati jumpa dengan huruf ya. Nah, nun mati ini siapa? Tema pokok pembahasan kita, nun mati sama tanwin. Ya ini, nah ya ini siapa? Huruf ya. Ini izhar wajib yang punya. Jadi izhar wajib dan idgham bigunah itu sama huruf dia. Anak-anak dia sama. Tetapi di saat dia bertemu di lapangan itu, mereka tidak kelahi. Jadi mereka itu damai. Karena apa? Mereka memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki panggilan tersendiri. Dan cara melapaskannya itu dengan cara sesuai dengan nama mereka. Baik, lanjut. Di sini nun mati yang ini nun mati jumpa dengan huruf ya. Izhar dibaca terang, dun ya. Mirip-mirip macam baca izhar halqi. Cuman ini dia hurufnya bukan dari kerongkongan. Huruf dia itu dari makhraj yang berbeda. Dun ya. Bukan dibaca dun ya. No. That is the wrong way. Yang benar, the right way is dun ya. Oke. Berikutnya contoh daripada izhar wajib, nun mati jumpa dengan wa, nun mati jumpa dengan waw. Wa yang ini. Sin wa nun, sin wa. Bukan sin wa, no. Sin wa. Oke. Berikutnya nun mati jumpa dengan ya, bun ya. Izhar wajib di dalam Al-Quran tidak begitu banyak. Nah, baik, kita lanjutkan. Dalam satu perkataan atau kalimat, mana maksudnya dalam satu kalimat? Lihat, nun yang merah ini nyambung langsung dengan huruf ya, nyambung langsung dengan huruf wa. Itu ciri, salah satu cara untuk kita mengetahui ciri yang paling gampang, apakah itu bacaannya izhar wajib ataukah idgham bigunnah pada kalimatnya, apakah dia itu satu atau dua. Kalau dia itu pisah antara nun mati dengan huruf yang 4 ini, maka dia itu idgham bigunnah. Kalau dia tidak pisah, bernyambung seperti ini, bersambung nunnya matinya sama huruf idghamnya atau huruf yang 4 ini atau huruf izhar ini, wajib ini, maka hukum bacanya izhar wajib dibaca terang, bukan dibaca mendengung, untuk menyempurnakan pemahaman. Senyum dulu, santai, rileks. Oke. Tarik napas supaya tidak membuat kita jadi pening-pening. Berikutnya perbedaannya sekarang. Pertama yang akan kita lihat di sini ada izhar wajib. Yang kedua kita akan nampak idgham bigunnah. Di sini perbedaan dia. Baik, kita lihat contoh daripada izhar wajib. Nyambung antara nun mati sama ya. Bun ya nun. Bun ya nun. Oke. Dibaca terang. Bagaimana dengan idgham bigunnah? Nun mati jumpa dengan ya. Di sini nun mati jumpa dengan ya. Tengok, di sini dia tidak putus, bersambung. Di sini dia putus. Kalau di sini bun ya nun. Kalau di sini masuk, berbeda. Di sini dia akan mendengung. Dimasukkan nun ini ke huruf ya. Akhirnya menyatulah antara nun mati dengan huruf idgham. Di saat mereka berjumpa langsung, berpelukan macam orang yang sudah lama tak jumpa. Kangen macam itulah. Maya. Oke, bukan man ya. No. Mayaqulu. Di sini hukum bacaannya idgham bigunnah. Di mana beda dia? Lihat. Bedanya di sini dia pisah antara huruf nun sama ya, tak nyambung tulisan dia. Kalau di sininya nyambung. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Sin wa nun, nun mati jumpa dengan huruf wa. Baik, huruf waw atau huruf wa. Sambungannya, tulisannya bersambung. Ini izhar wajib. Macam mana kalau di idgham bigunnah?
Ini ada nun mati jumpa dengan wa. Ini ada garis, ini bukan dia nyambung. Ini saya ini. Baik. Kita lanjut. Ini dia pisah tulisan dia. Miwa. Nun mati jumpa dengan wa, masuk huruf nun ke huruf idgham. Miwa dan mendengung, karena masuknya, menyatunya, ditasdidkannya, bertasdid atau menyatukan itu sama aja. Masuknya huruf nun mati ke wa akhirnya menimbulkan suatu suara, yaitu dengungan. Dari dengungan ini kita bisa mengenal, itu huruf idgham. Setelah itu teliti, dia itu idghamnya itu huruf apa? Huruf wa. Idgham bigunnah lah dia. Dia tuh huruf ya, idgham bigunnah lah dia. Itu dia huruf nun, idgham bigunnah lah dia. Dia huruf ma, idgham bigunnah lah dia. Apabila mendengung. Wa. Ini juga dia ini. Tanwin jumpa dengan wa. Nah, ini saya tak kasih tanda, ini saya lupa nih ya. Kasrotain atau dua baris bawah jumpa dengan wa. Di sini juga hukum bacanya idgham bigunnah. Ingat, dia berpisah antara tanwin sama huruf dia. Antara huruf nun mati dengan huruf idgham itu berpisah. Kalau di sini dia nyambung. Terakhir, untuk menyempurnakan pemahaman, lihat di sini idgham bigunnah, ya nun mati jumpa dengan ya dengan tulisan yang berpisah tidak nyambung. Ya ini yang nyambung, ini garis bawah. Di rongga di kedengar aja di hidung itu mendengung dan tulisannya pisah, maka hukum bacanya idgham bigunnah. Kita tengok izhar wajib. Dun ya, dia tidak mendengung dan juga tulisan dia nyambung. Jadi dua perbedaan. Persamaannya satu, yaitu sama-sama tanwin sama huruf dia. 4 hurufnya sama-sama, dan perbedaannya yaitu izhar wajib tidak mendengung, tulisannya menyatu, dan idgham bigunnah dia mendengung dan tulisannya berpisah. Cara yang paling sederhana untuk kita mengetahui perbedaannya. Adapun cara yang lain yaitu kita mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa dot, bahasa Arab. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan kepada idgham bila gunnah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wafaqana Allahu bima yuhibbu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.